Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fikri Mansah. Saya berasal dari kelas 2C1. Di sini saya akan sedikit jelaskan tentang suku Minahasa. Jika ditanya mengapa saya memilih menceritakan tentang suku Minahasa, jawabannya adalah suku Minahasa banyak sekali keunikan dari budaya maupun dari segi makanannya. Jika ingin tahu lebih banyak dari suku Minahasa, disinilah saya akan menceritakan tentang suku Minahasa. Suku Minahasa adalah suku etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Wilayah administratif tempat mayoritas orang-orang Minahasa adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Dari Wikipedia, luas Semenanjung Minahasa kurang lebih 40.000 km, sedangkan populasi sekitar yaitu 4,5 juta orang. Sekarang kita beralih ke keunikan dari suku Minahasa, yaitu ada tradisi di suku Minahasa. Yang pertama, penggunaan alat musik kolintang. Yang kedua, ada tari kebasaran atau cakalele. Yang ketiga, ada waruga. Dan yang terakhir, ada upacara toki pintu. Seperti gambar yang kalian lihat di atas, ada sekelompok pemuda yang sedang bermain musik kolintang. Alat musik kolintang merupakan alat musik khas suku Minahasa. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar, sehingga butuh keahlian khusus. Yang kedua, ada tari kebasaran atau cakalele. Tarian cakalele terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu. Tarian ini benar-benar ikonik. Padu pada pakaian, bernuansa merah, serta gerakan lincah para penari bakal menimbulkan kesan sangar. Di zaman dahulu, penari cakalele bukanlah orang sembarangan. Yang ketiga, ada waruga. Waruga merupakan pemakaman ikonik yang masih dilakukan sampai sekarang. Waruga berasal dari kata waru dan raga. Ini berarti rumah bagi jasad seorang yang rohnya telah kembali kepada sang pencipta. Waruga sendiri layaknya rumah batu kecil, di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Yang keempat, ada upacara tuki pintu. Masyarakat Minahasa mayoritas penganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara tuki pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar-harta sampai kebaktian sebagai penutup acara. Semuanya diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sekarang kita beralih ke makanan khas suku Minahasa. Yang pertama adalah ada sambal roa, ada cakalang fufu, ada woku belanga, ada dabu-dabu, ada tinutuan, ada kelapir tart, ada gohu, ada nasi jaha, dan ada ayam tuturuga. Yang pertama ada sambal roa. Sambal roa terbuat dari ikan roa yang dibumbui pedas. Sebelum dibumbui pedas, ikan roa akan diasap agar aromanya keluar. Sudah banyak pabrik rumahan yang memproduksi sambal roa dalam bentuk kemasan. Dimakan bersama nasi hangat pun sudah cukup. Nah, yang kedua ada cakalang fufu. Cakalang fufu adalah ikan cakalang yang diawetkan dengan cara diasapi sampai mengeras. Nanti akan diolah menjadi berbagai menu sedap. Jangan khawatir, sebelum diasapi, ikan akan dibersihkan sisik dan juga bagian joran. Yang ketiga ada woku belanga. Woku belanga dimasak dengan belanga tanah liat dengan mencampurkan bumbu seperti daun kunyit, daun serai, daun pandan, daun jeruk, kemangi, serta bumbu-bumbu lainnya. Ada dabu-dabu. Dabu-dabu dalam arti kata lain adalah sambal. Ada berbagai macam dabu-dabu yang dibuat seperti dabu-dabu iris, dabu-dabu lemong, dabu-dabu bakar, sampai dabu-dabu ilang. Selanjutnya ada tinutuan. Tinutuan dibuat dari bubuk beras, labu kuning, serta berbagai sayuran. Nama tinutuan berasal dari kata tutu, yang memiliki arti nasi atau bubur. Biasanya makanan ini dicampur dengan daun paya agar terciptanya rasa pahit. Selanjutnya ada kelapir tart. Kue manis dan legit yang terbuat dari kelapa ini ternyata hasil dari sejarah.
Kue ini dibawa oleh kolonial Belanda. Klapeltaart memang erat kaitannya dengan Minahasa. Secara harfiah, klapeltaart berarti kue kelapa. Dibuat dengan kelapa, terigu, susu, telur, mentega, serta tambahan bubuk kayu manis. Rasanya gurih, legit dan manis. Selanjutnya ada gohu. Gohu sekilas mirip dengan asinan. Padahal ia dibuat dari buah pepaya yang diiris memanjang, dicampur dengan air cabai, cuka, gula aren, jahe, serta bakasang atau fermentasi telur dari perut ikan. Ada kombinasi jahe dan cabai yang membuat rasa pedas dan asam dari cuka serta manis yang dihasilkan dari gula aren. Selanjutnya ada nasi jaha. Nasi jaha adalah beras ketan yang diolah dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Selanjutnya dimasuk ke dalam bambu untuk dibakar sampai matang. Nasi jaha ini dibumbui dengan rempah sehingga wangi nikmat menggoda. Biasanya nasi jaha muncul saat upacara tradisional. Yang terakhir ada ayam tuturuga. Sekilas, ayam tuturuga mirip dengan opor ayam, tapi ternyata berbeda. Ayam tuturuga dibumbui dengan bumbu dapur khas Minahasa, jadi akan tercipta rasa pedas sekaligus unik. Cocok sekali makan sajian ini dengan nasi hangat. Sekarang kita beralih ke tarian daerah. Yang pertama ada tari Maangkit, yang kedua ada tari Kebasaran, yang ketiga tari Katarili, yang terakhir tari Maselai. Yang pertama tadi ada tari Maangkit. Tarian ini sudah ada di tanah Minahasa sejak orang Minahasa mengenal pertanian terutama padi di ladang. Pada zaman dahulu, tarian Maangkit hanya dimainkan pada waktu panen padi dengan gerakan-gerakan yang hanya sederhana. Tetapi saat ini tarian ini telah berkembang, khususnya bentuk tarian tanpa meninggalkan keasliannya, terutama syair atau sastra lagunya. Yang kedua ada tadi tari Kebasaran. Tarian ini awalnya merupakan tarian perang. Tarian Kebasaran hanya dilakukan oleh warne, yaitu penjaga keamanan desa di Minahasa, sekaligus prajurit perang. Berdasarkan adat Minahasa, tidak semua lelaki Minahasa dapat menjadi penari Kebasaran. Selanjutnya ada tari Katarili. Menurut sejarahnya, tari Katarili dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol ketika datang ke ranah Minahasa beberapa abad silam. Pada waktu bangsa Portugis dan Spanyol datang dengan maksud membeli hasil bumi yang ada di Minahasa. Karena mendapatkan hasil yang banyak, mereka beriang-riang gembira sehingga mereka pun menari tarian ini disebut Katarili. Selanjutnya ada tarian Maselai. Tarian ini dahulu merupakan bagian dari suatu upacara ritual sebagai perwujudan rasa syukur kepada Genggona Luangi Dua Tuang Saruna, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, tinggi penguasa alam semesta, atas segala anugerah yang telah diberikannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama-agama baru, tari Maselai saat ini juga digunakan sebagai pelengkap upacara adat dan syukuran, seperti khitanan, perkawinan, mendirikan rumah baru, peresmian perahu baru, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke alat musik khas suku Minahasa. Yang pertama ada kolintang dan kedua ada arbabu. Alat musik kolintang meskipun tampak hanya sangat tradisional dan terbuat dari sejenis kayu, tetapi iramanya menggunakan tangga nada diatonik khas barat. Sedangkan arbabu adalah alat musik yang berasal dari Arab yang dibawakan oleh saudara Arab berdagang di Minahasa. Alat musik ini kemudian dimodifikasi menjadi khas Minahasa. Arbabu terbuat dari bambu dan tempurung kelapa. Nah, itulah tadi sedikit cerita atau informasi tentang suku Minahasa, baik dari segi makanan, tarian, tradisi, ataupun alat musiknya. Dari suku Minahasa yang paling menarik menurut saya yaitu waruga, di mana jasad orang yang sudah meninggal itu ditekuk sampai kepalanya menyentuh lutut, dan adat itu masih dijalankan sampai sekarang di suku Minahasa. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia masih banyak tersimpan budaya-budaya atau adat istiadat yang masih banyak belum kita ketahui. Salah satunya ialah suku Minahasa. Dan saya rasa cukup sampai di sini penjelasan mengenai suku Minahasa.
Jika ada salah kata atau kesamaan dalam pengucapan saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.